Selang setengah jam, tiba-tiba kabut turun dari atas lembah, gunung lah ya, menutupi area sekeliling Danau Taman Hidup. Di tengah perjalanan itu gue seperti ngelewatin kayak gerbang. Tiba-tiba gue ketemu beberapa rombongan pendaki yang dia bilang itu sama-sama dari puncak, sedangkan gue nggak ketemu sama mereka. Di saat gue ngambil jalur ke kanan itu, gue menemukan salah satu bisa dikatakan pemukiman penduduk yang nggak ada kehidupan. Di tengah perjalanan sebelum pos mata air 2, apa yang diceritakan warga lokal sebelumnya itu gue alamin. Gue mendengar suara kayak orang nangis tapi sesek. Dua teman gue ini, si Mange sama Nardi, hilang bre di sabana. Saat gue istirahat di pertengahan perjalanan menuju Rawa Embik dari Cisentor, tempat gue break itu kuburan. Letak duduknya itu seperti begini, kayak makan tubuh. Padahal di saat itu yang ngecamp di Rawa Embik itu cuman gua. Dua teman gua itu tidur. Gua pengen bangun itu untuk buang air kecil. Sampai pada akhirnya gua nggak jadi buang air kecil. Oke. Gua ngencing di botol tuh dalam tenda. Itu merinding, semerinding-merindingnya gua. Sampai gue tidur itu gue madep ke belakangin luar tenda. Nggak bisa tidur sebenarnya, gue paksain gue harus tidur. Karena pas gue ngelirik lagi, bayangan yang gue liat kayak orang di depan tenda itu masih begini, itu masih ada. Gue kira, wah ini gue halu nih. Itu aneh banget. Ini nggak pernah gue lupain sih. Keesokan harinya, gue melanjutkan perjalanan puncakan Sabana Lonceng. Jalan dari Rawa Embik itu lumayan pagi bre, karena gue berpikirnya jarak dari Rawa Embik kalau kita turun Bremi itu dan melanjutkan semalam lagi di Danau Taman Hidup tuh lumayan lama jaraknya ya kan, cukup jauh, panjang banget. Gue nggak mau jalan siang lagi nih dan ketemu malam lagi. Akhirnya gue jalan pagi tuh sekitar jam 7 gue udah mulai jalan tuh. Di Rawa Embik ini sangat unik ya. Ketika jam 7 pagi tuh masih gelap karena matahari tertutup sama bukit-bukit tuh. Dan masih dingin banget bre. Iya. Gue ngerasain itu. Oke, jalanlah singkat cerita, sampailah di Sabana Lonceng sekitar jam 9 atau jam 10 pagi ya. Pokoknya sekitar jam segitulah. Kita makan siang lah, sampai memutuskan untuk ke Puncak Rengganis terlebih dahulu sebelum ke Puncak Argopuro Hyang dan melanjutkan kembali perjalanan sampai Danau Taman Hidup. Di Puncak Rengganis itu, aduh kalau gue ceritain gue agak merinding nih. Jadi gue jarak jalan itu lumayan jauh, satu-satu begini. Sini Mange, Nardi, gua jaraknya itu sekitar 3 meter lah. Jadi emang dari Sabana Lonceng itu nggak jauh kan ke Puncak Rengganis itu. Paling membutuhkan waktu sekitar 10 menit udah sampai puncak. Teman gua si Nardi itu ngelihat gua itu paling depan, padahal gua paling belakang. Jadi dia jalan cepet kayak ngejar gua. Pas sampai puncak, lah, kok lu di belakang sih? Tadi gue jalan cepet-cepet itu, malah gue ngejar lu. Udah bre, gue nggak ngebahas, gue nggak nimpalin omongan dia. Jadi gue tadi ngencing dulu pas di tikungan mau ke puncak. Oh, gue kira tadi lu udah sampai puncak duluan boy gitu. Udah tuh gue lupain kayak gitu. Sebenarnya udah gue ngerasain aneh-aneh lah di situ lah.
turun lagi ke Sabana Lonceng, kita melanjutkan perjalanan ke puncak Argopuro. Itu sampai puncak Argopuro itu sekitar jam 12-an lah, karena gue sempat lama juga di Sabana Lonceng, ketawa-tawa ngopi ya kan. Jam 12 sampai puncak Argopuro, kita foto-foto sebentar, lanjutkan kembali ke Hyang. Di Hyang gue ngopi malah, lama juga di situ. Wah asik nih bre, gini-gini kita ngopi segala macam, tawa-tawa bercanda ya kan, sambil nikmatin alam siang hari. Sampai kita nggak terasa kalau itu udah menunjukkan pukul jam 2 siang. Wah kita kesiangan nih, takut sampai Danau Taman itu larut malam. Kira kita putuskan untuk turun dari puncak Hyang menuju Cemoro Limo. Sebenarnya gua bawa ini kan peta navigasi, gua tugasin ke teman gua, bre ini lu coba nih, ini lu caranya udah tahu kan buat nembak titik di sekian derajat sekian kayak gitu. Oh yaudah ya, gua percayain kepada salah satu teman gua. Nanti kalau di hutan lumut usahain jangan ketemu malam, karena gue sebelumnya mendengar cerita dari warga lokal dan lu juga yang mengalami kejadian mistis itu. Akhirnya gue berpikir seperti itu, kalau sampai keluar hutan lumut jangan sampai malam. Temen gue yang gue kasih tugas kayak gitu ternyata jauh dari apa yang gue targetkan. Jadi gue di Cemoro Limo itu muter-muter aja bre, karena Cemoro Limo itu bercabang-cabang tuh. Iya. Wah ini tuh hutan lumut mana ya? Lu nembak titiknya sebelah mana bre? Ini, kok di sini lagi? Jadi gue jalan, lah, nyampe di sini lagi, jalan muter-muter situ lagi aja, sampai jam 5 sore gue masih di area Cemoro Limo. Gue break lagi lah tuh, break ya nggak lumayan lama, sekitar 15 menit. Ini kita belum ketemu hutan lumut nih, jangan sampai kita ketemu malam di hutan lumut. Kalau bisa sebelum matahari terbenam, kalau kita nggak sampai hutan lumut, mendingan kita break ngecamp di area sekitaran Cemoro Limo, kita buat spot lah ya kan. Iya. Yang kita tahu kan buat spot di jalur itu sebenarnya kan nebang-nebang itu kan jangan sampai lah ya kan. Jangan sampai. Pas masuk hutan lumut itu sekitar jam 5:30 sore menjelang maghrib ya kan. Sebelum masuk hutan lumut, gue bilang sama teman gue, kita baca doa dulu nih, semoga nggak terjadi hal aneh-aneh. Kita jalan tanpa ngobrol, tanpa break, buat ngehajar keluar dari hutan lumut itu jangan sampai malam. Dibaca jangan sampai gelap lah ya kan. Jalan sampailah keluar hutan lumut sekitar maghrib. Gue lupa nama tempat pas keluar hutan lumut itu, ada kayak hutan pinus gitu bre. Hutan pinus, di situ pertigaan. Gue seingat gue itu ada jalur militer, dan ke kanan itu ngambil ke Danau Taman Hidup. Nah gue break di situ tuh untuk menyiapkan perjalanan malam. Di situ gue mulai aneh tuh, ada 2 pendaki yang datang truk keluar dari hutan lumut jam 6:30 malam. Truk 2 orang, yang satu rambutnya gondrong, yang satu agak gemuk orangnya, gemuk tinggi, yang satu gondrong kurus lah ya kan. Weh mas gituin, mau kemana gituin, dia bilang negor ke gua, mau turun mas, saya mau lintas ke Bremi, tapi mau bermalam dulu di Danau Taman Hidup. Oh ya udah kita sama nih gituin. Gua tanya sama dia, emang mas dari mana gituin, ngecamp di mana? Oh saya dari Cikasur mas gituin. Gue mikir, wah orang gila kali ini, gak masuk akal cuy. Iya. Kalau lu bayangin itu, gua aja perjalanan dari base camp ke Cikasur itu memakan waktu semalaman. 2 hari. 2 hari lah ya, 2 hari 1 malam. Dia dari Cikasur sampai ketemu gua keluar hutan lumut mungkin gak sampai sehari lah ya kan. Bahkan lo menjelaskan, bisa dikatakan si mbah lah ya, bahwa
lu ketemu si Mbah itu sekitar jam berapa bre? Lagi tuh bre? Jam 9 apa setengah 10 gitu pagi. Pagi ya kan? Di Cikasur. Masuk akal gak sih? Enggak masuk akal itu. Sedangkan selang waktu gua pamit dari Cikasur itu kan udah makan selang waktu sehari ya kan, sampai gua rawa MB gitu kan. Dan gua ketemu si dua orang itu ya, atau bisa dikatakan satunya itu Mbah dipanggil ya. Kenapa bisa dikatakan Mbah? Memanggil Mbah itu karena dia sendiri yang bilang panggil aja Mbah Mas gitu. Dan satu orang itu bisa dikatakan anak muridnya ya, karena memang apa-apa itu nyuruh si beliau itu. Ketemulah 6:30 keluar dari hutan lumut, ketemu dia. Gue pamit nih, dalam artian gue pengen ngajak dia, Mas ayo kita turun bareng-bareng, karena gue juga belum pernah turun malam dari puncak Argopuro menuju Danau Taman Hidup. Yang gue tahu, gue ngeliat di peta ya kan, jaraknya lumayan agak jauh. Gue ajak dia kan, Bah, ayo kita turun bareng. Dia cuma ngomong begini bre, ini gue gue udah ngalamin aneh, gue lupain itu, mungkin orang gila apa gimana ya kan. Dia cuma ngomong, oh ya Mas silakan jalan duluan aja, nanti saya jalan nunggu instruksi. Instruksi apa nih menurut gue? Wah ya udahlah, gue jalan duluan. Akhirnya gue pamit ya kan. Ya udah Mbak, saya jalan duluan ya, nanti kita ketemu di Danau Taman Hidup. Jalan malam, sampailah di tengah, mungkin bukan tengah perjalanan menuju, udah sampai Danau Taman Hidup ya. Seperapat jalan dari saat gue jalan di tempat keluar hutan lumut itu, gue break tuh. Tiba-tiba Mbah di belakang gue, Mas, ayo lanjutin perjalanan. Ntar lu Mbah, istirahat dulu gitu. Dia ikutlah istirahat. Gue banyak berbincang-bincang banyak lah sama si Mbah itu. Kalau dia menjelaskan kalau dia itu dari Bekasi, karena gue sempat nanya kan, Mbah asal dari mana gituin. Oh saya dari Bekasi Mas gitu ya. Tapi saya memang sudah lama melalang buana lah, ke gunung ini, ke gunung itu. Bukan hanya gunung ya, ke tempat-tempat, atau bisa dikatakan ke alam lah ya kan, entah ke pantai ini, ke gunung. Kebetulan dia ke Argopuro itu mempunyai misi yang sangat aneh. Apa yang lu jelaskan di pembahasan kita sebelumnya itu dijelaskan kembali saat gua diskusi sama dia ya, pas break waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol lumayan cukup lama, sekitar itu kita nggak sadar ya, karena waktu udah menunjukkan malam banget bre. Gue berpikirnya, wah ini Danau Taman Hidup masih jauh. Kalau gue terusin, gue bakal berpikirnya sampai pagi ini. Makanya kira kita lanjutin perjalanan. Di tengah perjalanan itu gue seperti ngelewatin kayak gerbang. Gerbangnya itu kayak ini pohon beringin. Memang pohon beringin. Jadi sepanjang jalur itu pohon beringin bre. Kayak gerbang pintu begini aja, pohon beringin melengkung begini. Gue mau masukin area situ. Sebelum gue masuk area situ, gue sempat berhenti dulu tuh. Taruh Blay. Gue bilang sama kawan gue, kita baca doa dulu ya gitu. Kita baca doa dalam hati masing-masing, lanjutinlah perjalanan. Memang yang gue lihat itu, gue kayak berjalan di pintu yang kanan kiri gue itu pohon beringin, menutupin gue lah gitu, sampai apa tuh kayak cahaya dari atas tuh, langit, bintang itu nggak kelihatan, gelap pokoknya, kayak gue jalan di lorong yang di sekeliling pohon beringin lah. Itu lumayan cukup lama. Setelah melewatin hutan beringin itu, yang gue lihat hutan beringin ya, tiba-tiba gue ketemu beberapa rombongan pendaki yang dia bilang itu sama-sama dari puncak, sedangkan gue nggak ketemu sama mereka.
sorry kepotong tadi karena emang ini kita tag di samping kuburan. Iya. Kanan ini samping kuburan, jadi ini gue lokasi tagnya ini di karet TPU Bifak. Depan gue pohon beringin. Agak horor sih, Bre. Jadi tadi sorry kepotong, bukannya untuk mengada-ngada ya. Tapi emang gue nggak tahu masuk di mikrofon apa enggak tadi. oke. Semoga aja enggak. Kita santai dulu aja kali ya. Santai dulu. Ngerokok dulu kali ya. Gokil. Ini apaan, Bre? Lu mau ngecek atas gak? Gak gede. Apaan sih, Nar? Coba lihat dah. Itu di atas. Dek, aman. Boleh, lanjutin lagi deh. Sampailah di keluar dari hutan beringin ya, gue katakan hutan beringin lah ya kan. Itu gue ketemu dari beberapa rombongan pendaki. Itu ada 3 rombongan. Yang satu rombongannya sekitar 8 atau 9 orang, yang satu rombongannya sekitar 5 sampai 6 orang, dan satunya lagi Simba ini berdua sama anak muridnya. Karena Simba itu emang jalannya barengan sama gua kan. Itu anehnya, Bre. 2 rombongan itu beda jalur. Jadi bertemu di salah satu titik. Jadi gua dari arah sini, rombongan ini dari sini, rombongan ini dari sini. Dan sama-sama bilang kalau mereka itu dari puncak. Ada satu rombongan lagi. Pokoknya ibu-ibu lah yang udah beberapa kali dia menjelaskan sudah naik Argopuro, dia menjelaskan kalau kita itu dari jalan dari puncak sampai sekarang nggak sampai Danau Taman Hidup. Dan rombongan satunya lagi menjelaskan hal yang sama. Yang satunya lagi menjelaskan hal yang sama juga. Dan gua yang menanggapi keluhan mereka merasakan hal yang sama karena gue jalan itu nggak sampai-sampai. Itu sampai jam 1 malam masih di jalur, belum ketemu Danau Taman Hidup. Dan setahu gue ya, jalur dari Bremi menuju hutan lumut itu cuma 1 jalur kan, Bre? Itu jalur. Nggak bercabang-cabang gitu kan? Enggak. Yang bercabang-cabang itu setahu gue Dari Cemoro Limo puncak Argopuro. Karena jalur bercabang-cabang kayak gitu kan. Ini sangat aneh sih ya, karena dari beberapa rombongan itu menjelaskan cerita yang berbeda-beda. Ada yang turun dari puncak pagi tapi tidak sampai Danau Taman Hidup sampai malam. Ada yang dari turun puncak sekitar siang tapi tidak sampai Danau Taman Hidup, masih ketemu malam. Dan gua yang turun dari puncak siang juga, enggak siang juga sih, menjelang sore jam 2 ya kan. Menjelang asar, dan ketemu di salah satu titik itu jam 1 malam sama mereka semua. Si Mbah ini gue nggak berpikir macam-macam seperti halnya yang lu jelasin sebelumnya dalam pembahasan gue nggak berpikir aneh-aneh lah sama dia itu. Gue berpikir kalau dia adalah seorang pendaki lah. Dia nggak banyak bercakap pada waktu itu. Kita diskusi di titik itu menjelaskan gimana cari jalan keluarnya, Mas, gitu. Ada ibu-ibu yang menjelaskan, saya ini udah 4 kali ke Argopuro, 4 sampai 5 kali ke Argopuro. Baru kali ini saya turun dari puncak pagi hari sampai sini tuh ketemu malam dan belum bertemu pos Danau Taman Hidup. Yang satu menjelaskan, gue udah 2 kali bang ke Argopuro. Ini aneh banget bang. Di situasi saat itu sangat genting sekali. Akhirnya kita untuk menyikapi hal tersebut, yaudah kita gelar ini aja dulu lah. Apa tuh, kita masak kopi dulu aja lah, kita ngobrol ya kan, mencari titik solusi yang jalan keluar. Pada saat itu gue ditunjuk sebagai navigator, bisa dikatakan navigator ya. Entah kenapa si Mbah itu menunjuk gua. Jadi yang lain, yaudah siapa nih yang mau ngasih petunjuk arah untuk sampai Danau Taman Hidup. Gua berpikir kalau gue ini kan gue belum pernah naik Argopuro.
Yang lain ada yang menaikkan GoPro 4 kali, 5 kali, 2 kali. Dia nggak mau meneruskan menjadi navigator lah ya kan. Sangat aneh sih menurut gua, karena mungkin dia berpikir gua dari tadi pagi itu nggak sampai-sampai. Jadi cuman hanya di hutan itu aja. Si Mbah menuju gua sebagai navigator. Beban banget buat gua, bre. Beban lah. Karena gua harus membawa beberapa orang yang dikepalai gua. Ketika gua nyasar, otomatis gua membawa orang nyasar berapa orang, ya kan? Bener-bener. Akhirnya gue memberanikan diri, mempercayai diri gue, dan gue berdoa juga sama Yang Maha Kuasa, karena itu nggak boleh kita lepas lah ya, dimanapun kita berada. Jalan lah gue tuh, jalan, nggak berjam-jam, bre. 30 menit, sekitar setengah jam gue berjalan, itu gue sampai Danau Taman Hidup. Kita semua seneng tuh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai, akhirnya kita pada salam-salaman. Mungkin apa yang mereka rasakan itu 2 kali. Nih, terusin aja ya. Ya, boleh. Terusin aja. Karena udah cukup malam juga nih, Bre. Mungkin apa yang mereka rasakan itu rasa frustasi ada, nggak sampai-sampai Danau Taman Hidup. Mungkin yang gue berpikir dia sampai Danau Taman Hidup dia seneng, dia melampiaskan di situ ya kan. Mas, makasih kita salaman rame-rame lah kan. Udah kita gelar tenda, jangan jauh-jauh ya, kita di sini aja ya. Itu mungkin masih pada rasa panik masih ada di situ ya. Kira singkat cerita, kita sudah menggelar tenda masing-masing, dan makan malam tuh kita ya udah kayak satu keluarga aja, beberapa rombongan itu. Jadi satu di Danau Taman Hidup itu. Jam 3 malam kita memutuskan untuk istirahat, tapi gua enggak. Gua saat itu belum bisa tidur, jadi gua di situ bakar api unggun bersama pendaki asal Tegal. Gua lupa namanya siapa itu. Datanglah rombongan lain tuh. Jam 3 malam sampai Danau Taman Hidup itu, dia rombongan dari Ciputat, setahu gua. Ada sekitar 8 orang. Dia naik dari Bremi sampai di Danau Taman Hidup itu jam 3 malam. Rombongan itu bisa gue katakan mungkin berisik banget ya, bre ya. Ngomongnya ceplas-ceplos ya kan, ketawanya ngakak segala macam. Sedangkan kita itu mungkin sama-sama mengetahui kalau misalkan berisik di Danau Taman Hidup itu mitosnya kan kabut bakal turun kan, menutupi area Danau Taman Hidup. Gue sangat menghormati itu sih, menjaga sopan santun gue di Danau Taman Hidup pada saat itu. Tapi rombongan yang baru datang ini, mungkin ya gue nggak berpikir macam-macam lah. Mungkin mereka senang sampai Danau Taman Hidup. Ya gue pokoknya berpikirnya nggak aneh-aneh. Saat kita sempat berpapasan, kita sempat ngobrol lah di api unggun. Jadi nyampe dia di api unggun, bang dari mana? Dia ketawa-tawa kan, sama teman-temannya segala macam. Selang setengah jam, tiba-tiba kabut turun dari atas lembah gunung lah ya, menutupi area sekeliling Danau Taman Hidup. Itu seingat gue jam 3:30 subuh. Gue nggak berlama-lama di situ. Yang pertama kali masuk tenda itu pendaki asal Tegal. Gue lupa namanya. Bang, gue izin masuk tenda dulu ya. Mereka yang tadi berisik tiba-tiba diam. Mungkin mereka menyadari kalau kebisingan mereka itu mengganggu kehidupan makhluk lain yang di luar kita ya kan. Bisa dikatakan makhluk gaib dan mistis yang diceritakan sebelumnya kalau Danau Taman Hidup mistosnya seperti itu ternyata benar. Dan gue merasakan pada saat itu. Kira gue masuk ke dalam tuh tenda, yang lain juga pada masuk. Nggak ada berisik-berisik lagi lah, semua hening lah. Dan tertidur lelap sampai keesokan paginya gue bangun tuh agak siang. Ini udah sampai. Karena perjalanan terakhir gue di Argopuro ini di Danau Taman Hidup udah gue santai-santai lah. Gue ngabiskan waktu di situ. Sampai ini agak unik, bre. Bukan agak unik ya, agak aneh. Setelah gue packing untuk perjalanan turun sampai
ke desa Bremi, kita memutuskan jalan turun dari Danau Taman Hidup tuh sekitar jam 3 sore lah. Jalan turun sampai di salah satu kayak, jadi kita keluar dari jalur itu kan kayak perkebunan gitu, Bre. Iya, Ya kan? Perkebunan dan gua nggak tahu akses menuju jalur base camp itu jalur yang mana, karena di sekitar waktu di kebun itu nggak ada orang sama sekali. Seingat gue itu setelah gua melewati kebun, terus gua ada 3 cabang begini, gua ngambil ke kanan. Saat gua ngambil ke kanan, yang sebenarnya jalur benernya itu sebelah kiri, gua ngambil kanan, itu lumayan jauh, jadi gua kayak melipir begini. Nah, di saat gue ngambil jalur ke kanan itu, gue menemukan salah satu bisa dikatakan pemukiman penduduk yang nggak ada kehidupan, atau disebut kampung mati kali ya, karena banyak bangunan-bangunan yang ya semacam perkampungan tapi nggak ada kehidupan. Rumah tua banyak lah itu. Ada beberapa rumah ya kayak perkampungan lah ya kan. Gue melewati, kok ini nggak ada orang. Gue pengen nanya, sebenarnya gue pengen nanya gini, arah ke base camp itu di mana? Ya udah gue lewat aja, lumayan cukup lama. Ini rumah, oh nggak ada orang ya. Tapi ada kayak ada jemurannya, Bre. Anehnya nggak ada kehidupan lah di situ, anyep, sepi. Keluar dari perkampungan mati itu, barulah ketemu pemukiman warga yang sebenarnya tuh. Itu gue jadi bahan perhatian. Ih, gue merinding nih, Bre, sumpah. Jadi gue jadi bahan perhatian di situ. Mereka pada bertanya-tanya, loh, Mas dari mana? Gituin. Saya dari atas, Bu. Ini saya pengen turun, saya mau nanya, Bu. Base camp Bremi sebelah mana ya? Oh, jalurnya salah, Mas. Mas kenapa keluar dari hutan? Gue berpikir, kok hutan ya? Akhirnya gue jalan menuju base camp Bremi lah ya kan. Di situ gue sempat berdiskusi sama kita base camp Bremi itu base campnya Pak Arifin. Iya. Jadi gue setelah sampai base camp Pak Arifin, gue istirahat. Nah, gue jajan tembakau nih, beli tembakau sama pemilik warung itu. Gue tanya, Mbak, bukan Mbak, Bu, ibu-ibu ya kan, Bu, jalur pendakian itu sebenarnya lewat mana sih, Bu? Gitu. Oh, sini, Mas, nih keluar gerbang Danau Taman Hidup. Nanti Mas ngambil kanan. Jangan lurus ya, gituin. Kalau lurus itu pemukiman warga, tapi kalau mentok itu udah hutan gitu, perkebunan hutan gitu lah ya kan. Kok gue merasa aneh. Sempat gue tanyakan, Bu, di sini tadi kok saya lewat ada kayak perkampungan mati, Bu. Perkampungan mati yang sebelah mana, Mas? Jadi yang tadi Ibu jelaskan, kalau jalurnya dari Bremi itu ngambil kanan, itu saya lurus, Bu, ke pemukiman warga. Tapi anehnya setelah saya keluar dari perkampungan mati itu, saya dibilangin sama warga lokal yang ngeliat saya itu pada kaget, saya keluar dari hutan katanya, Bu. Padahal yang saya rasakan itu saya keluar dari perkampungan yang mati itu. Di situ gue terdiam lah ya kan. Gue mengakhiri percakapan gue sama si ibu-ibu yang jual tembakau itu. Oh yaudah, Bu, dia sempat tanya, emang kenapa, Mas? Nggak apa-apa, Bu, saya tadi cuman saya lewat jalur warga itu aja. Jadi tiba-tiba saya, kok katanya beda jalur pendakian itu sebelah sini, makanya saya coba tanya ke ibu gitu. Oh ternyata benar jalur pendakian itu sebelah kanan. Oh, jadi si ibu itu ngeliat gue juga, ini orang kok aneh ngomongnya kan. Iya. Ya singkat cerita, gue setelah beli tembakonya dia, gue packing kembali untuk perjalanan pulang lah ya kan, ke base camp Arifin. Nah, base camp Bremi ini ada kendaraan umum yang akses jalurnya cuman 2 kali tuh bisnya ya kan. Iya. Pagi jam 5 subuh sama sore jam 5 sore. Nah, di situ gua hampir ketinggalan bis, Mang. Jadi teman gue si Mange nih keluar kemana gitu, ketika udah pada siap kan, udah rapi-rapi habis selesai mandi,
wah si Mange mana bre gitu. Wah nggak tahu dicari-cari tuh sama pihak base camp Arifin. Ini bisa nih kalau bakal tinggal nih besok nunggu pagi lagi loh katanya. Wah akhirnya gue ribut nyari Mange. Wah Mange kemana nih ya? Gue cari-cari di masjid nggak ada, di warung-warung ini gue cari nggak ada. Sampai gue berpikir, masa gue ninggalin si Mange sih ya kan? Itu bis udah mau jalan bre, sampai gue udah gantung di pintu begini bis. Ya kan, wah si Mange kemana nih ya? Gue bilang sama si Nardi kan, Nar, udah kita besok aja kali balikan, si Mange belum ketemu. Tiba-tiba keluar dari warung dengan polosnya ya kan. Woi lu ngapain naik bis gitu? Wah gila lu, ini bis mau berangkat ditungguin, udah hampir setengah jam. Nungguin Mange doang. Nungguin Mange doang. Katanya dia lagi berak di masjid. Gue bis berak bre di masjid tadi di base camp ramai banget tuh gituin. Ya udah tuh akhirnya kita balik. Ya mungkin itu aja sih bre. Sampai akhirnya kita ketemu di terminal Probolinggo. Karena sebelumnya kita janjian juga kan. Janjian. Enggak janjian. Emang gak janjian ya? Enggak janjian. Kita cuma tukeran nomor ya? Tukeran nomor dong minta. Tiba-tiba kan lo turun dari bis. Baru setelah itu jadi berselang satu bis lah. Bis datang untuk bis. Makanya lo nanya kan ke gua. Kok bukannya lo turun lebih dulu gitu, tapi berbarengan tuh. Karena lu semalam dulu di Cikasur. Kita sempat ngebahas ya kan, ngebahas kisah-kisah kita ya, kejadian-kejadian kita kan yang unik. Nyata pas kita samakan ternyata kok sama ya kan? Iya, bener. Jadi cerita Argo Puro itu emang panjang ya. Panjang lah kalau ceritakan. Jadi gue udah sempat ulas tuntas tuh pengalaman gue ketika di Argo Puro, bisa dicek di Besok Pagi Channel. Itu sampai 8 hari ya. Gue ulas tuntas semua tuh kejadian saat itu. Dan memang ada satu kejadian memang kita sama. Jadi yang samanya itu adalah Mbah itu kan. Yang sampai yang lu ketemu ibu-ibu yang sempat lu rescue. Ibu-ibu berarti itu pakai depek. Pakai depek. Ibu Rani berarti yang gue. Ibu Rani yang dijelaskan di pembahasan kita sebelumnya kan. Dan ketemu itu. gue di jalur sebelum Danau Taman ini. Berarti dia pas ketemu di satu titik itu Ibu Rani itu sendiri? Enggak. Ada Bapak. Ya pokoknya nggak sampai 5 orang lah. Iya bener, 4 ya. Ya sekitar segitu, karena waktu ketemu itu gue cuman banyak lah rombongan ini rombongannya mana? Wah saya sekian mas gini-gini, nggak perhatiin karena kondisi gelap kan pada waktu itu. Iya. Jadi begitulah, nggak gimana ya, nggak seberapa lo sering naik gunung ya kan. Bener. Lo saya udah 5 kali, saya udah 4 kali, saya 10 kali, saya 20 kali, hal-hal seperti itu selalu terbayang-bayang sih banget sebenarnya. Jadi untuk kalian yang nonton, yang walaupun lo udah naik gunung ini sekian kali, jangan meremehkan sombong lah ya. Dan meremehkan, tetap berkecil hati. Bener. Dan Argo Puro itu menurut gue nggak direkomendasin buat pendaki-pendaki yang memang baru naik gunung gitu bang. Benar. Gitu. Walaupun hobi lo naik gunung, ya udah, tapi step by step gitu. Lo dibawa ketinggian 3000 dulu, lo tahu nih sikonnya, lo naik lagi ke tahap berikutnya 3000, lo naik lagi yang memang perjalanan yang menengah itu artinya memakan waktu sampai 5 sampai ya 9 hari 10 hari. Jadi harus step by step tuh, bertahap lah. Lo nggak bisa naik gunung C kalau lo nggak bisa naik tahap A, B dulu gitu. Jadi proses tahap per tahap itu harus tetap dijalanin sih menurut gue. Terus yang tadi Bang Indra udah sempat jelasin bikin api unggun. Api unggun di Rawa Embik. Menurut gue setiap kali pendakian gue selalu yang namanya bikin api unggun. Karena kenapa? Karena memang yang satu tadi gue sepakat untuk menghangatkan badan, yang kedua menghindari dari hewan buas gitu kan. Yang memang tapi kalau lo bikin api unggun lo tanggung jawab. Benar. Kalau lo mau ninggalin area camp lo yang bekas api unggun itu, harus usahakan benar-benar padam. Benar. Dan nggak ada hawa panas. Nah, jadi kan kalau unsur api itu kan ada udara, ada bahan bakar, dan ada panas kan. Nah, usahakan 3 elemen ini benar-benar emang nggak ada nih di satu api unggun itu. Entah itu lo siram, entah itu lo gali terus lo tanam lagi gitu kan. Dan lo jaga tuh api unggun. Karena api unggun itu kalau gede jadi musuh, kalau kecil jadi teman, jadi sahabat kita. Disinggung lagi tadi di sebelum Rawa Embik ngelihat bukan berdampingan sama kuburan ya. Berdampingan sama kuburan. Jadi ya jalur sebelum Rawa Embik lah dari Cisentor itu di pertengahan jalur. Nah, itu sebenarnya
Nggak ada. Itu dia, karena sempat kita ulas juga pas kita ketemu kan. Gue ketemu pas gue ngaris itu salah satu kuburan banyak mang gitu. Itu pas gue lewat tuh nggak ada. Emang nggak ada. Itu Ada aneh tapi banget. cuma gundukan tanah. Gundukan tanah itu emang bener-bener emang gundukan tanah yang kayak dicakar-cakar babi tuh. Kayak gitu. Dan Nggak gua- ada namanya kuburan. Menyaksikan saat itu semacam batu nisan aja mang. Nggak cuma satu, itu banyak sekeliling. Sekeliling. Berarti Sekeliling kayak gua. kayak Kayak tempat kuburan pemakaman massal umum gitu ya. benar. Berarti di Sabana itu ya lo lihat. Gua kurang paham sih mam, apa namanya, Sabana atau enggaknya, karena kondisi udah gelap juga Oh, ya iya, kan. iya. Terbatas ya penglihatannya. Terbatas penglihatan gua. Yang gua saksikan saat itu ya gua melihat, gua break itu, gua di break itu didudukin kuburan Tanpa lo sadari ya. tanpa gua sadari, dan itu masih ada kembang-kembangnya, kayak baru disiram gitu lah. Dan itu nggak cuma satu, ternyata banyak sekeliling gua. Terus gue menarik lagi, tadi sempat lo singgung juga, kayak lo tuh lama berada di hutan lumut ya. Bener. Nah berarti kalau gue boleh tahu nih, ini kan Danau Taman Hidup nih ya. Iya. Depan kan kayak bukit, Benar ya. terus ada jembatan yang Jembatan. kayak buat spot foto tuh. Oke, iya. Nah, lo nongolnya dari mana? Gua nongol itu sebelah kiri. Jadi Nih, si Ibu kita- Rani itu menjelaskan kalau kita itu tadi masuk ke Danau Taman itu melewati jalur babi. Oke. Itu gua mikirnya, ya gua nggak tahu ya kan. Gua nembak titik ini, jadi gua nggak ngikutin jalur karena satu headlamp kita udah pada redup. Semua rombongan itu headlampnya nggak ada yang benar-benar terang mang. Karena kan udah 5 hari kan, udah 4 Iya, hari ya. udah pada redup semua. Ya gua mengikuti apa yang gua nembak jalur sini nih dalam Taman Hidup. Sampai gua keluar itu jalur babi katanya. Jadi gua keluar itu di area sebelah kiri. Berarti agak becek-becek gitu dong. Becek, gua ngelewatin lumpur-lumpur Iya, segini. iya. Seharusnya itu nggak lewat situ. Jalur normalnya ya. Seharusnya, karena pas gua balik dari Danau Taman Hidup tuh kok jalurnya beda. Mm-mm. Jadi gue kan, ini sekali lagi bukan sombong ya gue. Jadi gue yang pertama kali ketemu lo itu kan lewat Bermi, naik Bermi turun Baderan. Terus kan tahun berikutnya gue lewat Baderan turun Bermi. Jadi gue tahu nih situasinya kan. Pas menuju Danau Taman Hidup dari hutan lumut. Itu seharusnya nggak lewat situ kalau gue ngalamin saat itu. Ibarat kata jalur benernya lah. Itu lo keluar tuh pas di kayak pohon yang kayak disekat sama dahan yang melintang tuh. Aduh. Yang ada bacaan tuh. Oh harusnya itu situ. benar, itu tempat area camp, kan. Dari situ. Tapi lo malah Enggak, di gua dekat nggak- air itu kan. Dekat air. Oke. Nah dan emang pas kejadian gue dari Baderan turun Bermi, emang gak ada cabang. Yang tetap satu aja. Pas gua paginya ngeliat itu memang cuman satu jalur mang. Dan kenapa si Ibu Rani menjelaskan kalau kita tadi lewat jalur babi itu, pas paginya dia bilang tadi malam itu kita keluar lewat jalur sono. Setahu saya itu jalur babi, Bukan jalur semestinya lah ya. bukan jalur semestinya. Karena kita ngelewatin pada saat itu juga lumpur-lumpur becek gitu lah. Oh oke. Dan gue ini sedikit melebar dikit ya dari cerita Bang Indra, tapi tetap di Argopuro nih. Jadi gue sangat disayangkan banget Bang ketika ada pengendara motor lah Bener. sampai ke Cikasur gitu. Sangat disayangkan. Memang sempat viral kan itu. Udah dipagerin kok pakai kayu-kayu. Kayu-kayu. Nah, itu sempat viral di tahun 2019. Tapi kenyataannya ketika gue tahun 2019 itu udah dijebol lagi. Pagar dari kayunya itu ya. Jadi otomatis kan banyak lalu lalang tuh. Masih beraktivitas lah ya. Beraktivitas semestinya. Tapi lu sebenarnya tahu nggak sih mang, kalau misalkan si pengendara motor itu kan mayoritas adalah petani ya kan, yang mengambil salada di Cikasur. Bahkan bukan salada aja, ada beberapa hasil-hasil tanaman dari Argopuro, karena Argopuro kita tahu kan kaya banget ya kan. Dia mengambil ya, dia menggunakan motor itu. Sebenarnya kalau dia kayak mengangkut pendaki dari base camp, menaruhkan jasanya itu, menurut lu gimana sih? Gini. Kalau misalkan kita ngangkut pendaki, ya bisa katakan wah ini uang ya kan. Iya. Jadi kalau
untuk bahas itu ada plus minus ya. Plusnya ya untuk ekonomi warga sekitar. Warga sekitar. Akan tapi jangan sampai dianterin sampai Cikasur gitu loh. Sampai batas vegetasi aja tuh yang hutan rimba tuh, makadam nih. Sampai situ itu oke lah gitu. Untuk minusnya sayang banget gitu kan, keindahan, sejuta keanekaragaman hayati yang tergandung dalam Argopuro itu akan terusik. Akan suara dari motor itu. Benar. Karena motornya itu bukan motor biasa ya kan. Benar. Knalpotnya yang udah dimodifikasi gitu kan tuh bisa sangat kita katakan KLX ya. KLX lah. KLX. Jupiter KLX. Ya kan? Itu ternyata kalau tadi lo singgung banyakan petani, tapi yang gue telaah itu emang bukan petani aja. Ternyata banyak dimanfaatin juga ya. Kayak jalan-jalan aja gitu, pakai helm, naik KLX sampai Cikasur gitu, sampai situ foto-foto balik lagi. Oh, lu sempat ketemu sama rombongan Sempat ketemu di 2019 itu. Oke. Sempat ketemu naik KLX pakai helm, naik kayak di jalan raya udah. Tapi lu sempat berdiskusi kalau mereka itu naik ke situ itu ada izinnya nggak sih? Apa cuman naik-naik aja umum aja gitu? Kayaknya sih. Ya nggak tahu ya, misalkan salah ya tolong klarifikasi aja di komen aja. Kalau menurut gue itu nggak ada bang. Karena ya dia bilang beranggapan gue anak terabas gitu kan. Iya, biasa terabas. Anak terabas, tapi kalau menurut gue itu bukan tempatnya. Ini gunung, maksudnya pegunungan emang apa ya, kaya banget deh. Kaya banget. Haiwannya, tumbuhannya, apapun itu kaya bahkan banget. Sejarahnya juga sangat kaya juga. Kaya juga, tapi ya kalau ngomongin itu ya sangat disayangkan banget sih menurut gue, sangat disayangkan banget. Seharusnya menjaga gitu. Dan kontranya juga ya. Menjaga, misalkan itu kan sumber mata pencarian ya kan, bisa ngojek sampai di batas makadam itu. Gitu kan, bisa sampai situ terus balik lagi. Ya itulah seharusnya melindungi lah. Melindungi Argopuro itu, Gunung Argopuro itu. Kalau di tahun 2018 kan keadaan makadam itu masih dibangun ya. Masih dibangun dan sempat gue ngeliat kayak apa ya, bulldozer, alat berat. Sekarang itu di aspal sampai batas makadam dan pelebaran jalan. Jadi pohon-pohon pinggir makadam itu babat abis tuh, sampai ngeplong, sampai dekat. Kebanyakan masih di bawah itu, setahu gue pohon kopi banyak sih. Iya, itu menurut gue aduh sangat disayangkan banget sih. Ya kayak gitu dulu deh pembahasan kita kali ini ya. Mungkin sedikit gue tambahin emang ya. Boleh. Ya buat kalian semua mungkin gue nggak menyarankan untuk mendaki gunung itu malam hari. Ya sepakat. Karena yang gue alamin itu sangat beresiko sih ya. Satu, penglihatan kita itu berkurang. Namanya jalur di gunung itu kan kadang kita nggak tahu ada satu jalur atau dua jalur, kita nggak tahu. Malah sangat beresiko bagi kita sendiri sih. Dan tim ya. Dan lebih baik disarankan untuk naik itu ya siang hari. Maksimal siang. Siang lah. Misalkan pagi. Maksimal siang udah start. Apalagi ketika kita naik gunung yang belum pernah kita naik ya kan. Bahkan di Argopuro itu ada beberapa orang yang udah naik masih kesasar juga. Betul. Mungkin itulah. Terakhir pesan deh. Pesannya ya. Apa ya pesannya ya menurut gue? Selain tadi. Oh iya. Kalau bisa saat lu melakukan pendakian gunung yang memakan waktu berhari-hari, logistik nih. Ini penting banget logistik nih. Karena kenapa? Kadang kita bawa logistik banyak nih. Ada yang makan enak, ada yang makan yang nggak enak. Biasa makan yang nggak enak itu kita makan itu di pas akhir-akhir pendakian tuh. Dan biasanya kita makan di hari malam pertama itu banyak makan yang enak-enak ya kan, sampai kita lupa di keesokan harinya itu logistik kita ini cukup atau enggak. Kenapa nih? Di Argopuro itu sebenarnya mempelajari gua cara bagaimana gua manajemen waktu, manajemen logistik. Di situ gua belajar dari Argopuro lah. Jadi penting juga manajemen perjalanan ya. Manajemen perjalanan. Jadi kalian harus nyiapin tuh bahan makanan nih, hari ini makannya ini, jadi satu kantong tuh. Hari ini makan nih, hari ini makan ini, hari ini makan ini. Jadi jangan pas baru sampai ditembakin semua. Udah barbar aja itu. Barbar, masak aja sampai di Danau Taman Hidup makannya ya sisa makanan. Iya, gua di Danau Taman Hidup tuh kalau nggak ada rombongan yang lain itu gua cuma makan
Indomie 1 dan pakai salada, karena gue salada dikasih sama rombongan lu banyak tuh, pasti gede. Gue mikir, wah stok makanan kita cuma Indomie 1 sama salada nih, kita udah ngabisin energi yang benar-benar udah terkuras lah, perjalanan jauh ya kan, kayaknya nggak cukup. Ya rezeki gue ketemu rombongan yang lain itu, akhirnya gue dikasih makan tuh, disuplai sama mereka ya nggak. Itu penting banget sih logistik menurut gue. Perjalanan itu ya. Manajemen perjalanan, manajemen logistik, manajemen waktu, ya sekitar itulah. Oke, cukup sekian aja dulu video kali ini bersama Bang Indra terkait pendakiannya ke Argopuro. Jangan lupa juga tonton pengalaman gue ketika 8 hari di Gunung Argopuro yang memang ada kejadian saat itu bisa dikatakan teror gaib, dan juga mengevakuasi pendaki asal Semarang. Bisa kalian tonton di channel Besok Pagi. Ini ada di kolom deskripsi. Oke, untuk video berikutnya kalian silakan aja komentar terkait pendakian. Entah itu Bang, coba bikinin video yang tentang manajemen perjalanan dong. Bang, survival dong. Bang, silakan aja komentar, atau review produk dong. Silakan aja komentar. Dan cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.